Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Bang Soal Lengkap. Jangan lupa teman-teman lakukan dulu like, share, dan subscribe channel ini supaya selalu mendapat manfaat dari kami. Kali ini kita akan membahas soal untuk kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, dengan subtema 2, perpindahan kalor. Mari kita mulai. Berilah tanda silang X pada huruf A, B, C, atau D pada jawaban yang benar. Nomor 1, panas dapat berpindah dari titik-titik. A. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu tinggi. B. Benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. C. Benda bersuhu rendah ke benda bersuhu minus. D. Benda bersuhu 0 ke benda bersuhu 100. Nah, jawaban yang tepat, panas itu berpindah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah. Jawabannya adalah B. Kemudian nomor 2, radiasi adalah proses perpindahan panas dengan titik-titik. A. Tanpa zat perantara. B. Tanpa perantara cahaya. C. Perantara logam. D. Dengan zat perantara. Contoh peristiwa radiasi adalah ketika ibu menjemur baju. Panas dari matahari sampai ke bumi tanpa melalui zat perantara. Jadi jawabannya adalah A. Tanpa zat perantara. Nomor 3, perpindahan panas melalui zat perantara dinamakan titik-titik. A. Konveksi. B. Radiasi. C. Konduksi. D. Konjungsi. Perpindahan panas itu A-nya ada 3. Ada konveksi, perpindahan panas dialiri dengan partikel zatnya. Radiasi, perpindahan panas tanpa melalui zat perantara. Dan konduksi, perpindahan panas melalui zat perantara. Jadi untuk nomor 3 jawabannya konduksi, C. Nomor selanjutnya, nomor 4, air yang dimasak dalam panci bisa mendidih merata ketika dipanaskan, termasuk perpindahan panas secara titik-titik. A. Konveksi. B. Konduksi. C. Respirasi. D. Evaporasi. Evaporasi dan respirasi ini termasuk dalam istilah didaur air. Sedangkan konduksi adalah perpindahan panas melalui zat perantara. Untuk konveksi tadi sudah disinggung bahwa perpindahan panas dengan disertai aliran partikel zatnya. Ini terjadi ketika air dimasak dalam panci sehingga mendidih. Jadi jawabannya adalah konveksi, A. Nomor 5, benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik dinamakan titik-titik. A. Konvektor. B. Konduktor. C. Isolator. D. Radiator. Benda yang dapat menghantarkan panas kita bagi menjadi 2. Ada konduktor dan ada isolator. Isolator adalah benda penghantar panas yang jelek, sedangkan konduktor penghantar panas yang baik. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 6, alat di bawah ini yang memiliki cara kerja perpindahan panas secara konduksi adalah titik-titik. A. Lampu pijar. B. Kompor. C. Setrika. D. Oven. Nah, di sini konduksi itu perpindahan panas melalui zat perantara. Kalau lampu pijar ini merubah energi listrik menjadi cahaya. Kompor ini energi panas dengan api. Oven mengubah energi listrik menjadi panas, sedangkan setrika mengubah energi listrik menjadi panas dengan memakai atau memiliki prinsip perpindahan panas secara konduksi karena dia menyebar merata panasnya pada lempeng logam. Jadi jawabannya C, setrika. Nomor 7, contoh perpindahan panas secara radiasi seperti titik-titik. A. Memasak air hingga mendidih. B. Menggoreng ikan dalam wajan. C. Gagang panci yang terasa panas saat memasak. D. Rasa hangat di depan api unggun. Nah,
Kalau memasak air hingga mendidih, ini peristiwa konveksi. Menggoreng ikan juga sama. Gagang panci terasa panas adalah peristiwa konduksi. Sedangkan rasa hangat di depan api unggun adalah peristiwa radiasi. Jadi jawaban untuk nomor 7 adalah D. Nomor 8. Terjadinya angin darat dan angin laut termasuk perpindahan panas secara titik-titik. A. Konduksi, B. Radiasi, C. Konduktor, D. Konveksi. Angin darat dan angin laut terjadi karena ada perpindahan panas pada partikel udara. Nah, perpindahan panas yang disertai dengan aliran zatnya atau partikel zatnya disebut konveksi. Jadi jawabannya adalah D. Perpindahan panas nomor 9, secara konveksi dapat terjadi pada benda titik-titik. A. Padat dan cair, B. Cair dan gas, C. Gas dan padat, D. Padat dan keras. Tadi contoh peristiwa konveksi adalah merebus air dan angin darat dan angin laut. Angin darat, angin laut adalah zat gas, sedangkan merebus air adalah zat cair. Jadi yang paling tepat adalah jawabannya B, cair dan gas. Nomor 10, di bawah ini yang termasuk benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik adalah titik-titik. A. Karet, B. Kertas, C. Besi, D. Gabus. Mengantarkan panas dengan baik biasanya terbuat dari logam, disebut konduktor. Pada pilihan jawaban ini, benda logam adalah diwakili dengan besi, jadi jawabannya adalah C. Nomor 11, para nelayan pergi ke laut pada malam hari, antara lain karena pada malam hari terjadi titik-titik. A. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut, B. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari laut ke darat, C. Perpindahan panas yang menyebabkan angin di laut menjadi tenang, atau D. Perpindahan panas yang menyebabkan air laut mengalir dari pantai ke tengah laut. Nah, untuk nomor ini jawabannya, nomor 11 jawabannya adalah A. Perpindahan panas yang menyebabkan angin bertiup dari darat ke laut. Kita tahu pada malam hari para nelayan berangkat dari pantai menuju ke laut karena angin dari darat bertiup ke laut. Jadi jawabannya A. Lanjut ke soal nomor 12. Masyarakat nelayan di berbagai wilayah di Indonesia mempunyai tradisi yang berbeda-beda di daerahnya. Mereka bersatu saling bekerja sama dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan tradisi tersebut. Hal ini merupakan contoh sikap yang mencerminkan Pancasila, sila titik-titik. A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat. Ingat tadi dalam soal ada kata-kata bersatu, kita beri tanda. Nah, coba teman-teman ingat-ingat lagi, Pancasila, sila mana yang ada kata bersatu? Nah, jawabannya adalah sila ketiga, Persatuan Indonesia. Begitu teman-teman ya, jadi untuk menghafal atau mengamalkan Pancasila, diingat-ingat saja kata-kata yang berhubungan dengan sila tersebut. Seperti ini, katanya bersatu dan berhubungan dengan sila ketiga, Persatuan Indonesia. Lanjut ke soal nomor 13. Tradisi berburu ikan paus dilakukan oleh masyarakat nelayan di titik-titik. A. Lamalera, Nusa Tenggara Timur. B. Karimun, Jawa Tengah, Karimun Jawa, Jawa Tengah. C. Raja Ampat, Papua. D. Denpasar, Bali. Nah, jawaban yang tepat untuk nomor 13, masyarakat di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Lamalera, mempunyai tradisi berburu ikan paus. Jadi A jawabannya. Nomor 14, tradisi nelayan di setiap daerah di Indonesia memiliki keragaman kearifan lokal yang berbeda-beda. Maka dari itu, kita perlu menjunjung sikap titik-titik. A.
mengkritik jika tidak sepandangan. B. Toleransi dan saling menghargai. C. Merasa paling baik di antara yang lain. D. Saling menilai dan membandingkan. Nah, jawaban yang benar ketika ada perbedaan, kita harus toleransi dan menghargai. Jadi B. Nomor 15. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia diatur dalam titik-titik. A. Pancasila. B. KUHP. C. UUD atau Undang-Undang Dasar 1945. D. Teks proklamasi. Nah, ini jawabannya adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nomor selanjutnya yaitu nomor 16. Pak Santoso tidak takut untuk memberikan pendapatnya ketika sedang musyawarah bersama warga desa Sukamakmur. Hal itu karena Pak Santoso mengetahui bahwa setiap warga negara berhak untuk titik-titik. A. Tampil hebat di musyawarah. B. Menjadi pemimpin musyawarah. C. Mengeluarkan pendapatnya. D. Memaksakan pendapatnya. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang tahun 1945 bahwa setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat. Nah, jadi jawabannya adalah C. Mengeluarkan pendapat. Nomor 17. Setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal titik-titik. A. 31 ayat 1, B. 32 ayat 2, C. 33 ayat 1, dan D. 28 ayat 2. Nah, yang paling tepat jawabannya adalah pasal 31 ayat 1. Di pasal 31 ini ayat 1-nya tentang berhak mendapat pendidikan dan pengajaran. Pasal 31 ayat 2 pendidikan gratis untuk setiap warga negara. Lanjut ke soal nomor 18. Berikut ini yang tidak termasuk kewajiban sebagai warga negara adalah titik-titik. A. Membayar pajak dan retribusi. B. Mempertahankan kedaulatan bangsa. C. Menghormati hak asasi manusia. Dan D. Berkumpul dan berorganisasi di masyarakat. Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan atau harus kita kerjakan. Nah, membayar pajak dan retribusi betul harus kita lakukan. Mempertahankan kedaulatan bangsa juga benar. Menghormati hak asasi juga kewajiban. Nah, yang termasuk hak di sini adalah D, berkumpul dan berorganisasi. Jadi, jawaban untuk soal nomor 18 adalah D. 19. Bersekolah mengikuti pendidikan dasar merupakan sebuah titik-titik. A. Hak. B. Kewajiban. C. Hobi. D. Paksaan. Teman-teman, mari kita lihat lagi di soal nomor 17. Setiap warga negara berhak. Nah, ada kata-kata ini, berhak. Jadi, bersekolah itu adalah hak. Jawabannya adalah A. Nomor 20. Menjalankan hak dan kewajiban harus disertai dengan titik-titik. A. Paksaan. B. Imbalan. C. Tanggung jawab. D. Hadiah. Nah, kalau kewajiban dan hak dilakukan dengan tanggung jawab. Apa pengertian tanggung jawab? Tanggung jawab adalah sesuatu yang dilakukan dengan sadar dan sepenuh hati tanpa paksaan. Jadi, melaksanakan hak dan kewajiban itu harus dengan sadar tanpa paksaan. Jadi, jawabannya tanggung jawab C. Nomor 21. Petani, pedagang, dan nelayan mempunyai kewajiban yang sama dalam pekerjaannya, yaitu titik-titik. A. Bekerja dengan baik. B. Menggunakan bahan bakar minyak. C. Menjual dagangan ke pasar. D. Melaporkan hasilnya ke kepala desa.
Nah, jadi kewajibannya adalah bekerja dengan baik. Jawabannya A. 22. Kewajiban sebagai seorang pelajar ketika di sekolah antara lain titik-titik. A. Mengerjakan PR, B. Mendapat pelajaran, C. Disayangi teman, D. Menjaga ketertiban. Kewajibannya ketika di sekolah adalah menjaga ketertiban. Jadi D jawabannya. Nomor 23, tari saman dari Aceh membentuk pola lantai berbentuk titik-titik. A. Vertikal, B. Horizontal, C. Melengkung, D. Lingkaran. Nah, jawabannya yang paling tepat adalah horizontal. Jadi, berbaris dari arah kiri ke arah kanan disebutnya horizontal. Nomor 24. Tari sekapur sirih dari Bengkulu mempunyai pola lantai berbentuk titik-titik. A. Huruf V, B. Garis melengkung ke depan, C. Segi 4, D. Vertikal. Jawabannya adalah B. Garis melengkung ke depan. Nomor 25. Jenis pola lantai dalam tarian yang berupa para penari membentuk garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya, seperti pada tari serimpi dari Jawa Tengah, disebut dengan pola lantai titik-titik. A. Horizontal, B. Diagonal, C. Oval, D. Vertikal. Paling tepat jawabannya adalah vertikal, D. Nah, soal untuk tema 6, kelas 5, subtema 2, setelah selesai kita bahas. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.